Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan membuat uji signifikansi data penelitian. Pada video sebelumnya saya juga telah membuat uji signifikansi data ini, tetapi pada video kali ini saya akan membuat uji signifikansi data penelitian ini dengan persoalan yang berbeda, di mana saya mengambil dari data hasil penelitian yang berjudul meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik dengan bimbingan teman sebaya berbasis nilai-nilai Huma Betang. Penulisnya Muhammad Andi Setiawan dan Agung Riyadin. Pada penelitian ini, di bagian hasil dan pembahasan, ada tabel yang berisi nilai pretest dan nilai posttest. Nah, nilai pretest dan nilai posttest ini yang nantinya akan saya gunakan dalam melakukan uji signifikansi data. Langsung saja kita masuk ke Excel untuk lebih jelasnya. Di sini saya telah membuat atau menyalin nilai dari pretest dan posttest pada data penelitian tersebut dan juga nama siswanya. Sebelumnya, kita harus mengurutkan dulu semua data ini dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Caranya di menu data kita pilih sort. Kemudian kita pilih sort by column C dan sort on values. Oke kan. Maka datanya akan berurut dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, untuk nilai posttestnya itu mengikuti nilai dari pretest. Sebelum kita melakukan uji signifikansi data ini, kita akan menguji terlebih dahulu Kolmogorov-Smirnov-nya. Pertama, untuk data X-nya atau nilai pretestnya, kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rumusnya average, sorot semua data, tutup kurung, enter. Dan selanjutnya untuk simpangan baku, rumusnya stdef, kemudian sorot semua data, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif ini nilai dari keseluruh data, di mana datanya ada 19. Kita buat terlebih dahulu 1 dan 2, kemudian kita kopikan saja. Nah, sampai data yang ke-19. Selanjutnya untuk Fs. Fs ini merupakan nilai dari frekuensi kumulatif dibagi dengan berapa jumlah keseluruhan frekuensi kumulatifnya. Nah, jangan lupa kita ikat dengan simbol dolar untuk jumlah frekuensi kumulatif, karena kita akan mencarinya secara berulang. Kemudian enter. Nah, cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Selanjutnya untuk ZI. ZI ini caranya nilai dari pretest kita kurangkan dengan nilai dari rata-ratanya. Jangan lupa untuk rata-rata ini kita ikat dengan simbol dolar, karena kita akan mencari cara berulang. Kemudian setelah itu kita bagi dengan simpangan bakunya. Nah, simpangan baku ini kita ikat juga dengan simbol dolar. Kemudian enter. Dan cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Selanjutnya untuk nilai FT atau nilai Z, di mana kata kunci untuk ini normdis. Kita pilih normdis yang ini. Kemudian kita disuruh menginputkan nilai dari Z. Nilai Z-nya ini. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Dan cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai Fs dikurang nilai Ft. Nah, untuk Fs dikurang Ft, kita menggunakan kata kunci abs atau disebut juga dengan absolut. Kemudian Fs kita kurang dengan Ft. Tutup kurung, enter. Lalu cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Nah, selanjutnya untuk mencari D hitung. D hitung ini merupakan nilai dari nilai maksimal dari keseluruh data Fs dikurang Ft. Maksimal dari keseluruh data
kemudian tutup kurung, dan enter. Maka nilainya 0,169363684. Selanjutnya untuk K-tabel. Untuk K-tabel ini, kita akan melihatnya di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di tabel ini kita mengambil untuk 0,05 dan data ke-18. Kenapa data ke-18? Karena kita akan mengurangkan atau menghilangkan satu data. Karena data kita berjumlah 19, maka kita hilangkan satu dan kita ambil yang 18, di mana nilainya 0,309. Ini 0,309. Nah, kemudian untuk hipotesisnya, H0 data akan berdistribusi normal. Untuk H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, data akan berdistribusi normal jika dihitungnya itu kecil dari K-tabel. Dan sebaliknya, data tidak berdistribusi normal jika dihitung lebih besar dari K-tabel. Nah, di sini untuk hasil D kita salin terlebih dahulu. D-nya 0,1696368684. Kemudian untuk nilai K 0,309. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji Kolmogorov-Smirnov untuk data Y. Untuk data Y atau nilai post-testnya. Caranya sama dengan data X. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Average. Sorot semua data. Tutup kurung, enter. Untuk simpangan bakunya, stdef, sorot semua data, tutup kurung, enter. Untuk frekuensi kumulatif, 1, 2, kita kopikan, kemudian Fs-nya. Sebelumnya Fs yaitu nilai dari frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah keseluruhan. Dan kita ikat dengan simbol $. Enter. Kita kopikan sampai data yang terakhir. Nah, selanjutnya untuk ZI. ZI nilai dari post-testnya kita kurang dengan rata-rata. Nah, rata-rata kita ikat dengan simbol $. Tutup kurung. Lalu kita bagi dengan simpangan bakunya. Kita ikat juga dengan simbol $. Enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Kemudian untuk FT dan Z, kata kuncinya yaitu norm disk. Kemudian kita sorot atau ambil data Z, tutup kurung, enter. Nah, cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Dan kita akan mencari nilai Fs dikurang Ft, di mana rumusnya yaitu absolut. Kemudian Fs kita kurangkan dengan Ft. Kemudian tutup kurung, enter. Kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Nah, selanjutnya untuk mencari D hitung. Selanjutnya untuk mencari D hitung, untuk nilai D hitung yaitu nilai maksimal dari kesemua data Fs dikurang Ft. Tutup kurung, enter. Kemudian K-tabelnya sama dengan sebelumnya kita ambil data ke-18 yaitu 0,309. 0,309. Kemudian di sini kita salin untuk datanya 0,679 405 269. Kemudian untuk K-nya 0,309. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji untuk
Kolmogorov-Smirnov X dan Y, kita akan melakukan uji signifikansinya. Nah, di uji signifikansi ini, yang pertama kita akan mengurangkan nilai Y dikurang X. Ini diberi dengan nama D. Sama dengan nilai Y dikurangkan dengan nilai X. Enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya atau disebut juga MD. Itu rata-rata yaitu average. Kita sorot semua data, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata atau MD-nya, barulah kita bisa mencari nilai dari XD, di mana nilai XD ini merupakan nilai dari D dikurangkan dengan nilai dari MD. Dan nilai dari D kita kurang dengan nilai MD. Nah, jangan lupa untuk nilai MD ini kita ikat dengan simbol dolar. Enter. Lalu kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Dan kita cari jumlah dari setiap data. Rumus jumlah yaitu sum. Kemudian kita sorot datanya, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai XD ini, kita pangkatkan 2. Yaitu nilai dari XD kita pangkatkan dengan 2. Dan enter. Kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Dan kita cari jumlahnya. Nah, jumlahnya yaitu sum. Kemudian kita sorot semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah kita mendapatkan keseluruh nilai untuk uji signifikansi ini, maka kita akan melihat hipotesisnya. Di mana hipotesisnya H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, untuk rumusnya yaitu T sama dengan MD per sigma dari XD kuadrat dibagi dengan N dikali N dikurang 1, dan ini diakarkan. Lalu kita akan mencari T hitungnya dengan rumus yang di atas. Rumusnya yaitu MD, ini nilai dari MD-nya, kita bagi dengan akar. Akar itu rumusnya SQRT. Nah, lalu buka kurung, sigma XD kuadrat. Sigma XD kuadrat berarti ini. Lalu kita bagi dengan buka kurung nilai dari N, N-nya 19. Kita kali dengan buka kurung N dikurang 1. 19 dikurang 1. Tutup kurung, kita lengkapkan kurungnya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka kita telah mendapatkan nilai dari T hitungnya. Selanjutnya untuk T tabel. T tabel ini kita akan melihat di titik presentasi distribusi T. Ini merupakan tabel untuk mencari signifikansi data atau tes T-nya. Kita mengambil data ke-17. Kenapa ke-17? Karena pada uji Kolmogorov-Smirnov kita telah menghilangkan satu data. Berarti data kita hanya berjumlah 18. Di uji signifikansi ini kita menghilangkan satu data lagi, sehingga kita mengambil data ke-17. Di sini kita mengambil yang 0,05. Berarti ini. Lalu kita kopikan saja. Dan di sini kita pastekan. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa nilai dari T hitung besar dari nilai T tabel. Dimana di kriteria ini H0 diterima apabila min T kecil dari T hitung kecil dari T tabel. Dan H1 itu diterima apabila T hitung besar dari T tabel. Di kondisi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa H1-nya diterima dan H0-nya ditolak karena T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, ini cara manual di Excel
untuk mencari uji signifikansi data penelitian. Untuk data untuk cara mudahnya atau cara cepatnya ada di Excel. Excel sudah menyediakan caranya, yaitu pada menu data kita mengambil data analisis. Kita klik data analisis, kemudian kita pilih t-test paired to sample for means, karena kita mencari nilai t-test. Kemudian kita disuruh menginputkan nilai dari variabel 1. Nilai dari variabel 1 ini yaitu nilai pretest. Kita inputkan. Kemudian nilai variabel 2 yaitu nilai post-test. Nah, lalu di sini kita beri nama signifikansi. Lalu kita oke-kan. Nah, maka hasilnya akan muncul di sheet baru dengan nama signifikansi. Nah, ini kita kopikan saja untuk membandingkan cara ini, cara instan di Excel dengan cara manual yang kita cari. Nah, kita lihat bahwa nilai dari T hitungnya 13,19611097 sama dengan di cara cepat atau cara instan di Excel, yaitu min 13,1961. Dan juga untuk nilai T-tabelnya sama. Nah, itulah cara untuk mencari uji signifikansi data penelitian, di mana sebelumnya kita mencari terlebih dahulu uji Kolmogorov-Smirnov-nya untuk data X atau pretest, dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data Y atau post-test. Setelah kita dapatkan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov dari data X dan data Y, baru kita mencari data signifikansi. Nah, di cara instan di Excel juga diperlihatkan nilai dari rata-rata dari variabel 1 dan variabel 2, atau nilai dari X pretest dan nilai dari Y post-testnya. Dan jumlah datanya ada 19. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang cara mencari uji signifikansi data penelitian di Excel dengan cara manual dan cara yang telah disediakan oleh Excel. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.